Ya, punya anak istri ya Mas ya. Dunia akhirat kita nggak ikhlas, nggak ridho, hati-hati. Kalian beragama semua, kami nggak pernah maling tanah. Ingat, kalian punya anak istri, saya nggak ikhlas, nggak ridho dunia akhirat kalian. In audio. Kediaman pesinetron, Atta Larik-Syah didatangi oleh sejumlah aparat. Keadaan ini terjadi pada Kamis 15 Mei tahun 2025. Dirinya mengunggah video didatangi aparat yang akan mengeksekusi rumahnya di Cibinong, Bogor. Mantan suami Sania Marwah ini mengatakan sengketa tanah kediamannya masih berjalan. Namun, saat kejadian dirinya tidak menerima surat perintah eksekusi. Ia membeli tanah tersebut sejak tahun 2000 dan berusaha mempertahankannya sejak 2015. Oh iya, memang ini sudah salah satu situasi yang sudah harus saya persiapkan sejak lama dari tahun 2015. Gugatan pertama pengadilan ya, negeri Cibinong ya, soal tanah penggugat itu adalah Pak Denitas 2015. Terus saya melakukan perlawanan hukum tentunya, tinggal diam karena saya tinggal di wilayah ini baik-baik, tidak mungkin saya ngambil sejengkal tanah, jadi proses hukum pun dijalankan. Pertama, kalau kalian ingat ada almarhum Junaidi, sekarang udah beralih, sekarang ada Sanja di sebelah saya. Sampai PK tahun lalu ya kita kalah ya, bulan Juni kita dengarnya ya, bulan Juni itu PK 1 kalah, terus kita berbuat upaya bikin gugatan baru seperti itu untuk menahan eksekusi, mengingat di sini udah terjadi, udah ada berdiri rumah. Itu yang kalian lihat, itu rumah pertama saya tahun 2003 saya bangun, itu udah habis ya, udah cukup habis, udah diturunkan di titiknya. Dari sana dulu dia mulainya mengarah ke sini, rumah sekarang yang saya tempatin sama anak-anak. Jadi tepat kurangnya berdasarkan apa mereka bergerak itu dari pengadilan eksekusi kemarin kenapa kok kekeh banget bertahan sampai habis satu rumah, terus batas tanah, karena ini tanah PT, suratnya banyak. Jadi kalau kalian lihat belengkong batas-batasnya ada yang sesuai, dan mereka nggak bergerak berdasarkan ya udah saya terima pasrah deh berdasarkan ukuran yang mereka punya lah, kata gitu ya. Oke, perlu dicermatin, ini tanah PT ya, PT Sapta. Saya beli ada dari terdiri beberapa surat. Saya berhasil saya mengurus surat dari tahun 2000, dari pembelian belanjaan tahun 2000, ngurus surat, ada yang jadi sertifikat, ada yang belum jadi sertifikat, masih AJB sampai 2002 itu semua surat-surat udah ada, udah yang sertifikat sama AJB ya, udah pecah ya, karena saya terus saya mau urus lagi udah nggak bisa gitu. Jadi ada surat yang hilang, namanya pelepasan hak itu hilang katanya yang di sini. Dulu tahun 2000 tuh nggak ada notaris, jadi ya semua saya percayakan sama pegawai pejabat pemerintah ya di kelurahan, kecamatan untuk urus semua ini. Dimana kelurahan, kecamatan juga masuk dalam gugatannya Dede Tasno. Jadi PT saya, kelurahan, kecamatan, ada PT Saptanya itu sendiri ya. Terus ada Pak Purnomo, namanya almarhum, ada almarhum yang sudah meninggal aja digugat juga. Terus ada direkturnya PT Sapta juga ya, juga digugat juga, almarhum juga digugat. Jadi enggak, tapi saya yang sendirian harus fight gitu kan, karena saya mendudukan fisik itu 2000. Saya bangun pagar dari 2003. Nah, berdasarkan penggugat, dia merasa sudah melakukan mengeluarkan uang untuk pengelolaan lahan sebesar angka ya, nggak usah disebut ya angkanya ya, yang nggak masuk di akal. Angka yang 3 kali sampai 4 kali lipat lebih besar dari NJOP, dari tanah saya beli di sini, itu saya nggak pernah diusut dari 2003, karena saya bangun pagar, bangun rumah. Jadi siapa Dede Tasno ini saya nggak tahu. Kok bisa? Nah, nggak tahu ya. Terus saya minta, saya mau ngurus AJB ketahan.
AJB yang lain ketahan, sampai tiba-tiba 2015 terjadi gugatan terhadap saya udah melalui Dede Tasno yang merasa sudah membayarkan untuk pengolahan lahan, kok baru muncul. Padahal kalau belum terjadi apa-apa, belum ada rumah, baru pagar kan enak ya, duit juga belum banyak habis keluar, bisa di ini. Kok begitu kayak nabung ke saya gitu. Ya udah, baru saya melakukan proses itu awalnya ya, pembelian tanahnya, pengadaan tanahnya. Ya saya bangun rumah ini karena saya pikir saya bukan pembeli yang ngawur. Ya saya bangun rumah di titik yang ada, yang kebetulan rumah saya ini juga sebagian kena, sebagian enggak, kayak begitu. Jadi titik-titiknya juga nggak jelas gitu loh. Ini juga hikmahnya saya ambil, mungkin hikmahnya adalah ini perubahan sistem dari analog ya, dari ini sekarang ke digitalize segala macam. Jadi untuk warga tolong diperiksa juga, ini mungkin ada hikmahnya. Cuman saya itu kan beli dari zaman yang cuma berdasarkan AJB dan sertifikat, mana dia nggak bergerak itu semua, tiba-tiba datang Bapak dengan alat ukur yang semua kita harus telan dari versi pengukuran versi mereka. Kalau nggak ada pencurian, kami bagaimana tahu kalau anak buah Anda nggak nyuri-nyuri di dalam rumah? Ya kita nggak tahu ya. Ya. Dari bawah, Ya. dari bawah silakan. Itu halaman saya tuh. Jangan naik. Ya. Kenapa? Briefing lihat di sana. Beda tidak ada. Ayo ibu nyetak dulu, Bu. Aja. Mama, awas Mama, sini. Mama sini, Mama sini. Mama ada nafasnya terkalah. Mama nafasnya terkalah. Mama dari atas, Mama dari atas. Ajar aja. Jadi udah kekerasan ya, udah kekerasan dari pihak pengadilan. Biar Mama, udah Mama masuk. Masuk aja Mama. Bapak bisa datang masuk baik-baik kok, Pak. In audio. Enggak, masalahnya Pak, saya demi Allah saya nggak terima, Pak. Saya nggak ada surat itu, belum terima. Saya kan kaget, Pak. Kalau nggak kan saya pasti ada persiapan, Pak. Kan logikanya aja gitu, Pak. Ini bukan penjahat ya kita ya. Ini lebih buruk dari kalian gerebek bandar narkoba, ini namanya. Jahat kalian. Ini kami bukan bandar narkoba, tega banget kalian ya. Gak punya anak istri, gak ridho saya dunia akhirat. Mau bisa ngomong cuma pimpong doang. Jangan gini dong. Jadi begini, kalau zaman dulu di wilayah mana nih? Cibinong ya. Cibinong, Citayam, Bojonggede, itu dulu banyak sekali sertifikat ganda. Tanahnya cuma satu lokasi, tapi sertifikatnya bisa A, B, C, D, bisa ada 3 sampai 4 sertifikat. Namanya sertifikat tumpuk gitu. Karena belum ada sistem koordinat kan. Jadi seringkali ada permainan dari kalau zaman dulu kepala desa atau lurah atau camat kemudian mempermainkan ini. Zaman dulu ya, sehingga timbullah satu lokasi tanah dengan beberapa sertifikat. Nah, ini kemudian ada sertifikat yang asli, ada juga yang aspal. Asli tapi palsu, tapi dalam satu lokasi yang sama, sehingga timbullah yang namanya persengketaan tanah. Seringkali terjadi sengketa tanah karena hal seperti ini. Selain sengketa waris, sengketa tanah karena adanya sertifikat ganda. Tapi biasanya sengketa tanah sertifikat ganda seringkali didahului oleh persoalan-persoalan laporan-laporan pidana. Baru kemudian ternyata ini ada sertifikat. Akhirnya apa? Pidana nggak bisa menyelesaikan, akhirnya gugatan perdata dilakukan. Jadi nanti kemudian hakim perdata yang akan menilai sertifikat mana dan siapa yang lebih pantas memilikinya tanah tersebut di lokasi yang sama. Gitu. Nah, ini biasanya persidangan berjalan, sidang di pengadilan negeri, kemudian ada yang banding sampai kasasi. Dan inkrahnya pada umumnya terhadap perkara sengketa tanah ini adalah di kasasi. Siapa yang inkrah secara perdata di kasasi, dialah pemilik tanah tersebut. Karena nanti pengadilan negeri akan melakukan eksekusi, menyerahkan tanah dan sertifikatnya kepada siapa yang menang perkara. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat siapa yang menang perkara di kasus ini. Nah, yang nanya kemana nih? Gitu. Bang, tapi kan ini kalau dari pihak yang dirugikan atau lari kan merasa belum inkrah. Tapi sedangkan pihak pengadilan tuh sudah melakukan eksekusi itu sendiri. Berarti kan sudah inkrah atau gimana sih, Bang? Ya, ketika sudah ada eksekusi real yang dilakukan oleh pengadilan negeri, itu namanya sudah inkrah. Karena pengadilan negeri tidak akan mengeksekusi kalau belum inkrah. Gitu. Jadi sudah inkrah nih, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.
entah di pengadilan negeri inkrahnya, entah di pengadilan tinggi, entah di kasasi inkrah. Jika ada eksekusi real, itu berarti sudah inkrah, sudah final. Gitu. Mungkin Bang siapa namanya? Atalarik ini belum ngerti kali gitu. Jadi kalau kemudian ada eksekusi tapi belum inkrah, ini yang salah pengadilan, kesalahan fatal. Tapi pengadilan biasanya nggak bikin kesalahan seperti itu. Jadi kemungkinan besar memang sudah inkrah, sudah final dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah dieksekusi begitu. Jadi ya bahasanya ya kalah dalam berperkara kan, sehingga harus melepaskan apa yang diperjuangkan. Zaman dulu itu seringkali permainan para oknum. Centeng ikut main, lurah ikut main zaman dulu. Dulu aja kita pernah nanganin di daerah Bojonggede itu satu tanah 2000 meter, sertifikatnya ada 7, timpa-timpaan. Kita nyerah aja deh karena yang dibuat banyak kan, 7 kelompok kan. Ini karena dulu sertifikat masih basah, masih bodoh, masih kosong ini banyak dipegang kepala desa, jadi tinggal diisi aja. Apalagi belum ada koordinat. Zaman dulu kan belum ada koordinat, cuma masih gambar-gambar aja. Jadi ya seringkali permainan dari oknum-oknum zaman dulu. Kalau sekarang sih oknumnya udah banyak yang meninggal, jadi udah nggak ada lagi. Jadi kalau kayak gini yang disalahkan tuh siapa ya? Yang disalahkan ya oknum tadi, makanya ada laporan pidana kan. Pelakunya bisa oknum BPN, bisa oknum lurah, bisa oknum sekdes, sekretaris lurah, bisa. Jadi zaman dulu begitu. Makanya kemudian sekarang dibikinlah sistem di mana setiap tanah itu ada koordinatnya dan ada sertifikatnya. Apalagi sekarang sertifikat digital, udah kekunci. Jadi satu bidang tanah dengan satu sertifikat saja.